Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada saat hari kiamat kelak, pasti umat manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu mereka dikumpulkan di tempat lapang yang sangat luas. Tidak ada naungan yang lain. Dan pada saat itu juga mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan tidak beralas kaki. Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, innakum tuhsyaruna ilallahi hufatan uratan ghurlan." Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Berikut adalah 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul 'adilu, wa syabun nasha'a bi ibadatillah, wa rajulun qalbu mu'allakun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu." 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Ta'ala, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Ta'ala. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, seorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala, mereka berkumpul karena Allah dan mereka pun berpisah juga karena Allah Ta'ala. Seorang yang diajak wanita berbuat yang tidak baik dan wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia mampu mengucapkan, "Sungguh aku takut kepada Allah." Seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 660, Muslim nomor 1031. 1. Pemimpin yang adil. Yang dimaksud dengan imam yaitu seorang yang mempunyai kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau yang lain-lainnya yang mengurusi urusan kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla, dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Keadilan seorang imam yaitu dengan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi dan menyingkirkan segala perbuatan syirik dan melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, sebab kezaliman yang paling zalim adalah perbuatan menyekutukan Allah, padahal Allah lah yang menciptakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku, Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Apabila imam atau pemimpin tidak melaksanakan syariat Islam, artinya dia tidak berlaku adil. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersabar. Jika ada seorang imam, penguasa atau pemimpin yang melakukan kesalahan, maka orang-orang berusaha untuk menjatuhkannya dan berebut untuk mendapat menggantikannya. Menurut syariat Islam, berkeinginan untuk menjadi penguasa adalah keinginan terlarang, sebagaimana Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk berkeinginan menjadi penguasa.
Dan jika ada pertanyaan, bolehkah seorang wanita menjadi penguasa atau pemimpin? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuflahu qaumun tamlikuhum imra'ah." Tidak berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, disebutkan, afna syababahu wa nasyatahu fi ibadatillah. Dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Pada umumnya, seseorang saat mudanya lebih condong kepada kejahatan, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Namun ada orang di saat mudanya ia justru mengekang hawa nafsunya dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang seperti inilah yang akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. 3. Seorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid. Hal ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid untuk sholat dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya bagaikan lampu pelita yang terpasang di atapnya, di mana tidaklah dia keluar darinya, melainkan dia akan kembali. Kata rojulun di sini hanya terbatas pada laki-laki saja, karena perempuan tidak diperintahkan untuk meramaikan masjid-masjid Allah. Dalam artian untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, namun dianjurkan bagi para wanita muslimah untuk melaksanakan sholat di rumah mereka. Wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Sedangkan laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Wanita muslimah sholat di rumah-rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Akan tapi apabila mereka minta izin kepada suaminya untuk sholat di masjid, maka suami hendaknya mengizinkannya dengan ketentuan tidak menimbulkan fitnah. Pakaiannya harus menutupi seluruh tubuh dan tidak memakai parfum, wangi atau wangi-wangian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna." Janganlah kalian melarang istri-istri dan perempuan untuk datang ke masjid, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. 4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka pun berpisah juga karena Allah Ta'ala. Yang dimaksud mencintai di sini adalah mencintai seseorang karena ketaatannya dalam beribadah dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan yang dimaksud berkumpul dan berpisah karenanya Allah, yaitu apabila keduanya saling mencintai karena agama, bukan karena yang lainnya, dan cinta agama ini tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak, sampai kematian memisahkan keduanya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafarraqa alaihi, keduanya berpisah karenanya, yaitu keduanya berkumpul dan berpisah hanya karena Allah Azza wa Jalla. Badannya terpisah karena safar atau kematian, tetapi ruhnya tetap berkumpul di atas manhaj Allah Azza wa Jalla. Hal ini juga berlaku bagi dua orang wanita muslimah yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, yaitu cinta dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla memiliki keutamaan yang sangat besar. Bukan hanya mereka akan dikumpulkan dan diberikan naungan, bahkan mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak. Sebagaimana hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada. Orang yang saling mencintai berada dalam lindunganku, diberikan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang dicita-citakan oleh para nabi dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. 5. Seorang yang diajak wanita untuk berbuat yang tidak baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia mampu mengucapkan, sungguh aku takut kepada Allah. Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki,
namun juga bagi wanita. Apabila dia diajak berzina oleh laki-laki, kemudian dia menolaknya sambil mengatakan, Inni akhafullah rabbal alamin. Sungguh aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Yaitu dia takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan diberikan perlindungan olehnya. Disebutkannya laki-laki ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau diajak oleh seorang istri penguasa pada waktu itu untuk berzina. Namun beliau menolaknya. Allah Azza wa Jalla melarang seseorang mendekati perbuatan zina. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishata wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. 6. Seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sudah diketahui bersama bahwa infak itu dianjurkan agar dilakukan dengan tangan kanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menggunakan tangan kanan ketika mengambil sesuatu, makan, minum maupun bersedekah. Allah Azza wa Jalla sangat menganjurkan para sahabatnya untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus bagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Menyembunyikan sedekah dalam Islam memiliki keutamaan, yaitu dapat menjauhkan diri dari sifat riya. Maka sangat dianjurkan untuk bersedekah dalam keadaan sepi dan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Maksud dari seseorang yang menyembunyikan sedekah yang dilakukannya dengan tangan kanannya dari tangan kirinya adalah orang ini bersungguh-sungguh dalam menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya meskipun dekat dengan tangan kanan tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya dalam sedekahnya tersebut. Namun, bagi para istri dianjurkan meminta izin kepada suaminya jika ingin bersedekah. 7. Seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata, yaitu seorang laki-laki yang mengingat Allah atau berzikir kepadanya, berzikir dengan hati dan lisannya, dan dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir. Penyebutan rajulun bukan pembatas karena ini juga berlaku bagi kaum wanita. Jika seorang muslimah mengalir air matanya tatkala berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dikala sepi, maka ia berhak atas naungan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Penyebutan syarat dalam keadaan sepi di sini karena di saat itu sangat jauh dari perbuatan riya. Tentang mengalir air matanya karena takut kepada Allah terdapat beberapa keutamaan. Di antaranya tidak disentuh oleh api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.